memang 360.000. Satu hari itu 360.000 kali khatam Al-Quran. Ternyata apa yang beliau sampaikan, Hadratus Syekh ya, Al-Alim, Al-Allamah Bahuddin Nur Salim ini salah ternyata. Kalau ini dibiarkan, ya mohon maaf saya salah-salahi dulu, nanti akan ditiru oleh Balawi. Habib Abdurrahman As-Saqqaf itu satu rakaat khatam 30 juz. Ini sumbernya dari sini. Pak Karnoto, jangan mencari kesalahan orang lain terus ya. Iya. Ngajimu yo akeh sing keliru, dikritik yo etok-etok enggak ngerti, kajianmu dikritik yo etok-etok enggak ngerti. Lah, silakan Pak Karnoto, nggih, kritik saya. Pak Karnoto ya. Nah, namanya manusia, saling memberi masukan satu sama lainnya, kan begitu. Itu namanya ngaji bersama, Pak Karnoto. Mengingatkan. Coba Pak Karnoto ingatkan saya, kalau punya data ingatkan, tidak apa-apa, tapi jangan ngawur cara mengingatkannya, gitu loh. Etok-etok ngerti lah. Ini Pak Karnoto ini termasuk sentimen. Mohon maaf, saya tidak membenci Gus Bah. Gus Bah itu luar biasa, gitu loh. Tapi harusnya wa fawqa kulli dzi ilmin alim, setiap orang yang berilmu itu ada yang lebih tinggi ilmunya lagi. Zaman sekarang ini itu sama-sama nggak boleh mengaku saya sudah profesor, saya sudah magister, saya sudah doktor, nggak ada yang lebih, saya nggak bisa. Ilmu itu update setiap waktu, setiap zaman, dinamis. Jadi begitu Pak Karnoto nggih. Jadi jenengan kudune ya ngerti ya, jangan langsung benci dulu. Lihat apa yang sudah saya sampaikan, kitab Sirajul Qori. Jenengan cari lah, nggak ada. Ya, bukan fitnah, itu nggak ada. Yang ada itu Imam As-Subah, Imam Subah, muridnya Imam Asim, itu bukan satu hari satu malam 360.000 kali khataman, enggak. Tapi kalau yang di sini memang disebutkan seperti inilah. Nanti kita akan ditertawai oleh kalangan akademisi dan generasi-generasi kita yang ada di Indonesia ini. Zaman sekarang itu orang kritis-kritis gitu loh. Oleh sebab itu jangan gampang menyampaikan sesuatu yang tidak logis. Wes dipikir bareng-bareng, wes anggapan saya salah, Gus nggak salah. Jangan pikir bareng-bareng. Sehari semalam bisa menghatamkan Al-Quran 360.000 kali. Dunyong di sini. Wes jangan berandai-andai. Jangan berandai-andai atau berkhayal lah. Nggak akan bisa. 8 jam itu standar khatam di Mesir. Nek Tadbir Qadir 7 jam khatam Al-Quran 30 juz. Nah, sehari semalam toyul waktu alasannya, ngelempet waktu. Oke. Tapi kebalik sebenarnya. Justru kalau di dimensi manusia itu 1000 tahun, di dimensi akhirat 1 hari. Nah itu baru benar itu. Kalau di dimensi jin siluman, ya, dimensi alam Jabarut, Malakut, Lahut, ya beda lagi waktunya. Ya, sama seperti kita berada di planet Venus atau Uranus, ya beda dengan waktu yang ada di bumi kita. Jin itu waktunya 10 kali lebih lambat daripada waktu alam manusia. Jadi kalau ada jin umur 10 tahun itu sudah 100 tahun umurnya menurut perhitungan umur yang ada di dunia manusia. Nah ini kebalikan gitu loh. Sehari semalam di alam manusia, kok di alam Malakut Lahut kok iso sampai mampu baca Al-Quran khatam 360.000 kali, berarti tingkatan yang ke apa ya? Saya kadang-kadang ya bingung gitu loh. Kecuali diilmiahkan sekarang ini. Sama seperti saya membaca Al-Quran khatam 30 juz 8 jam, saya live streamingkan melalui channel ini dan disimak oleh 360.000 orang sedunia. Benar ya gitu? Nah itu benar, saya menghatamkan Al-Quran dalam sehari. Kata sehari 8 jam itu 360.000 pemirsa channel kita ini ya. Itu benar-benar. Nah, itu nganu ilmiah ya gitu ya. Masuk gitu, masuk. Tapi kalau dulu ya nggak masuk. Nggak masuk. Mohon maaf, Kanjeng Nabi nggak pernah, nggak bisa, nggak mampu. Kalah. Sahabat Nabi Sahabat Utsman itu setiap malam. Sahabat Utsman itu. Tapi nggak ada yang seperti ini. Lah ini kok seperti inilah. Inilah pentingnya kita menelusuri data. Ya jangan kita kuning itu pasti benar semua. Jangan. Samsul Ma'arif Al-Kubro itu kitab haram diamalkan di Saudi Arabia ya. Kalau di kita masih bisa diamalkan sebagiannya. Nah itu kita kuning warnanya kertasnya itu. Jadi kita harus kritis gitu. Pak Sarif Nur Zaman ST sehari itu 24 jam. 24 jam itu sama dengan 86.400 detik. Kalau 360.000 khatam per hari berarti per satu kali khatam dilakukan selama 0,24 detik. Halunya itu loh bikin mulus-mulus mulus seperti nggih. Mari kita berpikir bersama, kita ini makhluk berpikir kok. Nggih. Jangan mudah langsung dipercaya begitu saja gitu loh. Kita kupas bersama gitu loh. Pak Sarif Nur Zaman ini benar sudah menerangkan apa ada. Tolong sebutkan nama ibunya Nabi Adam Pak Kiai. Lah iki. Ini gitu. Ngaji tapi temanya gaduh-gaduh seperti ini sulitnya luar biasa kalau belum mutolah sebelumnya. Jadi kalau nggak menguasai wawasan secara kiri kanannya ya maka akan bingung jawabnya. Pak Nurhadi, ibunya Nabi Adam itu namanya adalah Siti Anisa Ummu Adam. Siti Anisa atau Sayyidati Anisa Umi Adam. Ini nggak pasti loh, nggak pasti. Ini menurut pendapat saya. Karena Nabi Adam itu dilahirkan di daerah Sumeria, Mesopotamia, dekat dengan sungai Furat atau Eufrat. Nah, dengan sungai Tigris, 2 sungai diapit dengan 2 sungai. Ya di antara Suriah dan Iran sekarang. Irak dan Suriah sekarang. Sumeria, peradaban tertua di Timur Tengah sana. Itu Nabi Adam dilahirkan di dekat sungai. Dekat sungai itulah yang namanya Jannah. Ya kan?
Ngendikane Kanjeng Nabi, Syekhun wa Jaykhun wal Furat wan Nil kullun min anharil jannah. Lha iku. Jadi Nabi datang di surga ya di pinggir kali nih Furat atau Eufrat itu. Kamu nggak boleh mengingkari keramatnya para wali karena setelah mukjizat itu adanya keramat kayak Sayyidah Maryam. Makanya menurut mazhab ahli sunnah kita harus diantara yang harus kamu imani adalah adanya keramat. Keramat itu di bawah mukjizat. Kalau mukjizat milik Nabi, kalau keramat milik para wali. Contoh paling gampang itu Maryam. Maryam itu nggak mungkin Nabi karena syaratnya Nabi harus lelaki. Tapi beliau punya keramat yang bahkan Nabi Zakaria itu ngakui keramatnya Maryam. Anna lagi hada qalat dua minintila, karena Maryam itu selalu dapat makanan yang tidak wajar, dan itu disebut keramat karena Maryam tidak mungkin berstatus apa nabi karena beliau perempuan. Semua nabi adalah laki-laki. Sama ndak usah protes secara gender, kenapa nggak boleh perempuan jadi nabi ya, malah ribet. Pas ngaji suwi gue kayak delok raine apa ngaji kan ora jelas. Karena nggak mungkin nabi terus gak cantik, nggak boleh, nabi jelek itu nggak boleh. Semua nabi kalau cowok ya ganteng, andai kan perempuan ada nabi juga harus cantik. Wah itu papa terus piye nak ngaji. Terus nanti bojo sing wedok lurah, sing lanang kan Pak lurah, sing wedok nabi, sing lanang. Orang-orang yang kayak Mbah Minan itu ngalami toyul wakti. Gurunya Imam Sa'roni namanya Ali Al-Mursifi, ini cerita tentang Sirajul Qori, Saraipun Mandumah Satibi. Di antara keramatipun gurunya Imam Sa'roni niku satu hari itu khatam 360.000 satu hari. Sampai sembayang 360.000 niku boten sampean takwil paling kulhu pengganti Quran boten ya memang dibaca. Sampai muridnya Imam Sa'roni itu tanya, takra'uhu bi harfin wa sautin, apa kamu baca dengan huruf juga ada suara jenengan? Naam. Terus kata beliau, maddawawli al-waqta, ini Allah memanjangkan waktu untuk saya ikroman di Rasulihi Muhammad SAW. Jadi beliau ngalami toyul wakti. Toyul wakti itu waktu diringkas sedemikian rupa sehingga beliau baca itu dalam waktu 24 jam ya kayak mungkin bagi kita ratusan tahun. Namanya toyul wakti. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Terus kata-kata sarahnya Satidi Siraus Gorek, wa hadza amrun la tasa'ul uqul wa hadduna minhu at-tasdiq. Ini sesuatu yang mungkin nalar kita tidak sampai, tapi sudahlah kita percaya saja. Nah, kenapa kita percaya? Karena Quran itu kalamullah sing aslinya itu laisa bi harfin wala sautin. Tidak melibatkan suara, tidak melibatkan huruf. Itu yang kalamun azaliyun. Kemudian orang ini ditarik ke Lauh Mahfud, kemudian dia ngalami yang seperti itu, dan itu bagi orang-orang dekat Allah sah saja. Kuntu samahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu, seterusnya. Orang-orang yang dekat Allah itu ibaratnya mau melafadzkan apa saja itu sudah kayak mewakili itu. Kenapa begitu? Karena dia saking fanaknya pada dirinya sampai ya. Kemudian ada lagi misteri tafsir yang pasti ulama itu beda. Misalnya begini, dalam cerita-cerita karomatul aulia, dan kita yang nekuni ilmu itu kita percaya. Soal yang nggak percaya ya monggo, ini karena tidak tek Quran dan hadis. Ketika seorang Nabi Muhammad SAW di alam arwah, karena di hadis Mi'raj Nabi juga sering ketemu para nabi, di antaranya ketemu Nabi Musa, ketemu beberapa nabi. Itu hadisnya sahih bahwa Nabi sering ketemu para nabi di alam arwah. Dan ini punya efek di kitab tafsir nanti. Ada ayat tentang pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa. Singkat cerita di kitab-kitab wali diterangkan, suatu saat Nabi itu dikomplain oleh Nabi Musa karena beliau ngendikan ulama umati ka'ambiya'i Bani Israel. Kualitas ulama umatku itu sama dengan kualitas nabinya Bani Israel. Ini kan memancing sentimen. Kata Nabi Musa, benar saja masa saya Nabi kok disejajari ulama gitu loh. Disejajari ketua direktur tadi, direktur studi Quran kan nggak terima. Masa saya Nabi setara dengan LC MUI kan nggak terima. Dan itu menurut saya bagus, Nabi Musa nggak terima itu. Saya sendiri juga nggak terima gitu. Akhirnya buktinya apa? Dalam cerita wali itu dipanggillah Imam Ghazali.
di cerita wali itu. Terus kata Imam Ghazali, nama kamu siapa? Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Jawabnya panjang sekali. Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Terus Nabi Musa, loh saya tanya nama kamu, kamu cerita bapakmu, mbahmu, madhabmu, daerah kamu. Terus kepanjangan, tanya nama kok ngomongnya panjang. Terus kata Nabi Musa, kata Imam Ghazali, Anda juga gitu di depan Allah yang hanya tanya wa ma tilka biyaminika ya Musa, Anda jawabnya kepanjangan, qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa hushubiya ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Padahal Allah hanya tanya yang dibawa kamu oleh tangan kanan itu apa Musa? Ini tongkat saya Gusti, tak pakai gini, tak pakai gini, tak pakai gini. Masih ada dan lain-lain, wa liya ma'aribu ukhra, dan masih banyak kepentingannya. Akhirnya Musa itu sadar. Ini di depan Allah yang maha tahu, itu aja engkau beri penjelasan berlebih, apalagi saya depan jenengan. Singkat cerita, di cerita itu Nabi Musa, ya betul, umat kamu memang pinter-pinter gitu. Pokoknya dia ngakui, beliau ngakui. Da'watul mazlum la turaddu kan gitu. Laisa bainahu wa bainallah hijab. Jadi saya kalau dongo langsung seret langit. Karena mazlum. Saya sinau tafsir itu Mbak, sampean bayangkan ada tafsir itu sudah 27 jilid. Sengarang Fakhrul Razi itu bulatnya bukan main, karena dia ahli filsafat. Bulatnya Masya Allah. Sudah gitu sinau Jalalain kadang dikomen oleh Sawi. Sudah kita percaya Jalalain jebule dibuli Sawi. Percaya Sawi dikandani, oh iku Maliki rasa ribet. Sudah gitu sinau Qurtubi, sinau tafsir Tobari itu susahnya. Belinya susah, belajarnya susah. Padahal saya punya keluarga, punya istri, punya anak. Bayangkan kalau istri saya rewel kayak istri sampai. Wah itu, tapi alhamdulillah enggak. Sama sekali enggak. Allah sudah milihkan, wah ini bahaya kalau punya istri rewel. Imam Sibawai itu kitabnya banyak, tapi yang terbukukan hanya kitab Sibawai. Karena beliau kalau sudah belajar lupa istri. Hanya pas beliau di pasar, kitabnya dibakar semua sama istrinya. Karena dianggap saingannya. Ternyata yang dicerai tidak kitabnya, malah istrinya. Itu Imam siapa? Sibawai. Tapi alhamdulillah kitab saya nggak terbakar, aman. Saya teruskan ya. Jadi untuk menjaga riya dilatih innama azzamu Allah. Sebenarnya mereka itu menghormati Allah. Sehingga wasail-wasail itu sebenarnya nggak pernah jadi subjek pelaku utama, tetap Allah. Sebab itu kata Sayyid Muhammad, kamu kok mengatakan wasilah itu kafir itu gimana? Ketika innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Talut itu ya manusia. PD-nya itu apa? Inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaika. Jadi beliau PD itu kalau bawa sunduk semacam peti sakti, sing di situ ada baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaika. Ya kayak semacam jimat, tapi saya bukan mensyariatkan jimat enggak, karena nanti banyak penjual yang pembohong juga gitu loh. Cuma cerita, kamu tidak usah mengatakan kafir. Dulu Talut PD-nya kalau bawa sunduk semacam peti kesaktian yang di situ ada baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaika. Sehingga Khalid bin Walid meskipun beliau sahabat dan menyaksikan wajah Rasulullah SAW, itu bawa sya'aratun min sya'aratihi Rasulullah SAW, bawa rambutnya Nabi. Perang kemana-mana itu diletakkan di pecinya. Nanti sama tanya lagi, masa pakai peci Khalid bin Walid itu? Wah panjang, sampai itu repot. Sampai tak warai ngaji usul fikih. Usul fikih itu kalau ngaji itu ada istilah tangkihul manat. Ini mestinya wilayah yang kita bisa berdebat sama Mbah Firjon. Dulu itu musuh saya karena saya makili Anwar, beliau makili Peloso. Tapi tahu-tahu kalah tua terus saya mengundurkan diri. Di fikih itu ada istilah, ada tangkihul manat, ada tahqiqul manat, ada tangkihul manat. Tangkih itu kira-kira gini, lafadz hadis itu dibuang sekian untuk tahu bahwa itu madarul hukmi. Misalnya gini, tak beri contoh paling gampang. Sama harus paham, kalau nggak paham nggak pinter-pinter. Ja'a a'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya karena ini menghormati Mbah Ahmad Siddiq, beliau orang alim, jadi ngaji ini tetap ada suasana alim. Ya harus ada suasana alim, nggak perlu jadi orang alim tadi, susah. Sudah ngindari susah itu pintar, sudah itu aja. Jadi orang alim susah, ngindari barang susah pintar, berarti orang tidak alim pintar. Nah, meskipun tetap sudah kita itu pegangi sampai mati nanti. Loh, jadi orang alim itu repot. Itu kata Imam Ghazali, kalau orang alim kalau mau masuk surga itu sama Allah nggak boleh kif,
Kamu nggak boleh langsung masuk surga. Coba cari umat kamu, syafaati dulu. Lah saya takut nyari sampean tidak bisa kembali. Saya tidak punya rencana itu. Pokoknya apa masuk. Golek sampean kuaduan. Aduan balik raroh dewe, wah repot nanti saya. Berat jadi orang alim itu berat. Ya saya teruskan ya. Ada tangkihul manat. Ja'a Arabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ahlaktu wa ma ahlakaka qal waqatu imraati fi nahari Ramadan. Ya kita, saya ini rusak ya Rasulullah. Kenapa? Karena saya menjima istri saya fi nahari Ramadan. Terus kata Nabi, kamu harus bayar kafarah. Napa Nabi kafarah? Puasa 2 bulan. Wong baru 1 hari aja terjadi gitu kok disuruh puasa 2 bulan. Ya tidak kuat ya Rasulullah. Baru berapa hari saya puasa aja kecelakaan seperti itu. Apalagi kalau sampai 2 bulan. Tidak ya Rasulullah. Ya sudah kalau gitu kamu pertama ngasih makan apa? Itku rokobah kan, pertama merdekakan budak. Tapi kan sekarang nggak ada budak, makanya terus sekarang langsung puasa. Wah ini nggak bisa semua. Ya sudah ngasih makan orang 60. Kasihkan siapa ya Rasul? Ya orang fakir. Saya ini paling fakir. Di kampung saya ini orang paling fakir. Jadi mulai dulu orang fakir itu hubungan suami istri itu paling lancar mulai dulu. Makanya orang fakir itu anaknya banyak. Karena hiburannya hanya itu. Wong Ramadan aja. Coba mau ke ATM nggak punya uang, mau antri di bank nggak punya, mau apa coba? Itu mulai dulu. Ini sanatnya mutasil. Wah, akhirnya sudah sanksinya kan tadi ya itqu raqabah atau puasa 2 bulan berturut-turut atau ngasih makan 60 orang miskin. Lalu kata ahli usul fikih, kata Arabi dibuang, nggak menjadi catatan hukum. Orang kota pun kalau melakukan itu juga kena sanksi yang sama. Imro'atau juga dibuang. Andai kan itu dilakukan untuk amatnya juga ketentuannya sama. Nah sekarang perdebatan antara Imam Syafi'i dan Imam Malik begini. Sekarang pertanyaan gini, jima istri itu hukumnya boleh apa haram? Boleh kan? Lalu kalau ada orang tanpa udzur kemudian makan siang-siang, cara Imam Malik hukumnya sama, harus kena sanksi yang sama. Karena sama-sama hadku hurmati Ramadan bighairi udzrin syar'iyyin. Sama-sama merusak hukum Ramadan tanpa udzur syar'. Lu jima itu tidak zina. Kan hukumnya jais. Nah, sekarang makan hukumnya jais, harusnya juga kena ketentuan yang sama. Cara pikirannya Imam Malik. Nah, alhamdulillah Imam Syafi'i gak setuju. Wah, cara setuju repot. Bahkan orang-orang Syafi'i sudah punya khilaf, kalau gitu minum dulu. Iya, biar nggak kena. Iya, biar iftarnya pakai minum. Setelah minum baru jima kan. Ya. Ini sudah menyiapkan khilafnya. Ini khas Syafi'i ini, bongsong rekayasa hukum. Nanti bisa belajar jauh cara ngakali hukum. Makanya guyonan yang masyhur Gus Dur itu gitu. Ada seorang kiai atau Gus lah, ya punya salah, namanya manusia kan punya salah, entah cangkruk entah apa, pokoknya punya salah. Ada wartawan yang ngiranya semua kiai itu orang suci, sehingga tanya sama Gus Dur, Gus itu ada kiai kok ya pokoknya salah lah ya. Tapi jangan bayangkan dosa besar, enggak, kecil-kecil aja. Itu gimana itu, padahal kiai kan orang suci. Jawabnya Gus Dur lucu, ya justru yang boleh salah itu para kiai, kalau kamu nggak boleh. Loh, kok bisa Gus? Karena mereka tahu caranya tobat. Repot. Kalau kamu nggak tahu caranya, sama pelanggaran hukum itu ya harus pakar-pakar hukum. Ya. Itu yang tahu caranya rekayasa. Kalau kamu ya kena pasal kan ya. Jadi kamu jangan niru saya. Saya ini punya sekian cara untuk kembali. Nah, itu namanya khilaf. Makanya kata Sayyid Muhammad, kamu tidak usah anti khilaf. Karena Abu Hanifah itu membolehkan khilaf, kitabul khiyal. Yang penting kamu soleh dulu. Setelah soleh nanti Allah maklumi. Soleh dulu, syaratnya soleh dulu. Kalau tidak soleh jangan. Contohnya gini, ada orang mau puasa lemes sekali, mau makan. Gampang. Kalau langsung makan kan kayak hadku hormati Ramadan biwiri udrin syarian. Aku langsung mau jembera sowan Mbah Firjon. Sudah status saya Pak, musafir. Ya sudah, berangkat aja sampai Tuban makan. Nanti kalau nggak jadi ya nggak apa-apa sudah. Kan mulai pergi sudah musafir. Saya tidak tahu nanti malaikat tertarik gebuki nggak tahu. Tapi itu ada khilafnya, asal soleh lah. Karena kata Sayyid Muhammad dan semua kitab mengatakan itu. Kalau sama nggak tahu ya kebablasan.
Nabi Ayub, yang nabi yang terkenal Gudiken itu siapa? Ayub ya. Nah, itu yang Israiliyatnya akan seru lah. Gudiken dikukur bek kreweng itu terlalu lah kalau itu. Untuk kreweng konti ning Arab ora ono kreweng itu sudah